Tanggal 12 Juli 2025 akan menjadi hari yang sangat dinantikan oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Di setiap sudut negeri, dari kota besar hingga pelosok desa, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu momen penting yang akan menentukan arah perjalanan Garuda ke depan. Suasana penuh harap dan tegang menyelimuti ruang-ruang keluarga, warung kopi, hingga tribun stadion, di mana para supporter berkumpul untuk menyaksikan sejarah yang sedang ditulis. Pada hari itu, akan digelar pengundian grup putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Acara ini bukan sekadar formalitas, melainkan momen yang akan menentukan siapa saja lawan-lawan berat yang harus dihadapi timnas Indonesia dalam perjuangan menuju panggung dunia. Setiap bola undian yang diambil, setiap nama yang disebut, akan membawa harapan sekaligus tantangan baru bagi Garuda. Di markas IFC, Kuala Lumpur, nama Indonesia akan resmi masuk ke dalam grup baru, sebuah babak yang belum pernah kita capai sebelumnya. Ini adalah tonggak sejarah, menandai langkah besar sepak bola nasional yang selama ini hanya menjadi impian. Momen ini menjadi bukti bahwa kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah telah membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Pengundian ini bukan sekadar menentukan lawan, tapi juga akan menjadi awal dari penyusunan strategi matang oleh pelatih dan ofisial tim. Setiap detail, mulai dari analisis kekuatan lawan hingga taktik di lapangan, akan dipersiapkan dengan cermat. Jalan menuju mimpi terbesar, tampil di Piala Dunia, kini semakin nyata di depan mata. Untuk pertama kalinya, Merah Putih berkibar di antara para finalis putaran keempat. Sebuah pencapaian yang menjadi puncak dari kerja keras seluruh elemen sepak bola nasional. Pemain, pelatih, ofisial, dan tentu saja para supporter setia. Ini adalah momen kebanggaan yang akan selalu dikenang dalam sejarah olahraga Indonesia. Setiap bola undian yang diambil berarti tantangan baru yang harus dihadapi. Di balik setiap nama lawan, tersimpan harapan jutaan rakyat Indonesia yang menggantungkan mimpi mereka pada hasil undian ini. Suasana tegang dan penuh harap terasa di mana-mana, dari ruang tamu keluarga hingga layar-layar besar di pusat kota. Dari Sabang sampai Merauke, doa-doa dipanjatkan agar Garuda mendapat jalan terbaik. Setiap detik pengundian, setiap harapan menjadi satu suara. Semoga timnas Indonesia mampu melewati tantangan dan melangkah lebih jauh. Dukungan dan doa dari seluruh penjuru negeri menjadi kekuatan tersendiri bagi para pemain di lapangan. Siapapun lawannya, timnas Indonesia tak akan gentar. Mental baja telah ditempa sepanjang perjalanan panjang ini, dari babak kualifikasi awal hingga kini berdiri di ambang sejarah baru. Para pemain dan pelatih telah membuktikan bahwa mereka layak berada di sini, siap menghadapi siapapun dengan penuh percaya diri dan semangat juang tinggi. Kuala Lumpur menjadi titik awal dari babak baru ini, dan dari sanalah kita akan mengawal perjuangan Garuda. Seluruh bangsa Indonesia bersatu dalam harapan dan doa, menantikan langkah-langkah besar yang akan diukir timnas di panggung Asia dan dunia. Inilah saatnya, Garuda terbang lebih tinggi, membawa mimpi seluruh rakyat Indonesia menuju masa depan yang gemilang. Keberhasilan timnas Indonesia menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah sejarah baru yang membanggakan. Setelah bertahun-tahun menanti, akhirnya harapan jutaan rakyat Indonesia terwujud di lapangan hijau. Ini bukan sekadar kemenangan, tapi juga bukti bahwa kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah mampu mengubah mimpi menjadi kenyataan. Untuk pertama kalinya, Indonesia begitu dekat dengan panggung dunia, menembus batas yang dulu terasa mustahil. Setiap detik di lapangan, setiap keringat yang menetes, menjadi saksi perjalanan panjang yang penuh tantangan. Para pemain, pelatih, dan seluruh tim telah membuktikan bahwa Indonesia layak diperhitungkan di kancah sepak bola Asia. Generasi ini, di bawah arahan pelatih visioner dan dukungan federasi yang solid, memecahkan kebuntuan puluhan tahun. Mereka membawa harapan baru, memperlihatkan bahwa perubahan nyata bisa terjadi jika semua pihak bersatu dan fokus pada tujuan bersama. Setiap poin diraih lewat kerja kolektif luar biasa, semangat juang, optimisme, dan persatuan. Tidak ada kemenangan yang diraih sendirian. Semua berawal dari kepercayaan satu sama lain, dari latihan keras hingga strategi matang yang dijalankan di setiap pertandingan. Ini adalah hadiah bagi supporter setia yang tak pernah lelah mendukung, baik di stadion maupun di rumah. Sorak-sorai mereka menjadi energi tambahan bagi para pemain.
Lebih dari itu, pencapaian ini menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus bermimpi dan berjuang. Kini, kita memasuki babak baru, kesempatan untuk tumbuh dan membuktikan diri di antara tim terbaik Asia. Setiap pertandingan ke depan adalah peluang untuk belajar, berkembang, dan memperkuat identitas sepak bola Indonesia di mata dunia. Sejarah telah terukir, tapi ini baru awal dari epik baru yang kita tulis bersama. Perjalanan masih panjang, tantangan akan semakin berat, namun keyakinan dan semangat yang telah terbangun akan menjadi fondasi kuat untuk melangkah lebih jauh. Langkah pertama di panggung keempat membuka pintu menuju mimpi yang lebih besar. Inilah saatnya Indonesia menunjukkan jati diri, berani bermimpi, dan berjuang bersama demi masa depan sepak bola yang gemilang. Lolos ke putaran keempat bukan sekadar prestasi, tapi penegasan identitas sepak bola Indonesia bangkit. Kini, kita aktor utama, bukan lagi penonton di kancah Asia. Reformasi dan profesionalisme mulai membuahkan hasil, jadi inspirasi bagi jutaan anak-anak di seluruh negeri. Para pemain jadi simbol mimpi yang bisa diraih lewat kerja keras dan dedikasi. Makna sejati pencapaian ini adalah kebangkitan semangat kolektif bangsa yang percaya hari esok lebih baik. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia kini memasuki babak yang sangat menentukan. Hanya 6 tim terbaik yang berhasil melaju, dan mereka dibagi ke dalam 3 pot berdasarkan peringkat FIFA terbaru. Proses drawing ini sangat krusial, karena akan menentukan siapa saja lawan yang harus dihadapi di babak berikutnya. Setiap pot berisi 2 tim, dan pembagian ini mencerminkan kekuatan sejarah prestasi masing-masing negara di kancah sepak bola Asia. Indonesia sendiri berada di pot 3 bersama Oman. Artinya dalam undian grup nanti, kita tidak akan satu grup dengan Oman. Ini memberi sedikit kelegaan, karena Oman dikenal sebagai tim yang punya pengalaman dan mental bertanding yang kuat di level Asia. Sementara itu, pot 1 diisi oleh 2 raksasa Asia, Qatar dan Arab Saudi. Kedua tim ini punya sejarah panjang di Piala Dunia dan sering menjadi langganan juara di level Asia. Mereka memiliki skuad bertabur bintang, pelatih kelas dunia, dan dukungan infrastruktur sepak bola yang sangat maju. Melawan mereka jelas akan menjadi tantangan terbesar bagi siapapun. Di pot 2, ada Irak dan Uni Emirat Arab. Kedua tim ini dikenal dengan gaya bermain yang keras, disiplin, dan teknikal. Irak punya sejarah sebagai juara Asia, sementara Uni Emirat Arab sering tampil mengejutkan dengan strategi yang matang dan pemain-pemain muda berbakat. Dengan format ini, Indonesia akan tergabung dalam satu grup bersama satu tim dari pot 1 dan satu dari pot 2. Artinya, kita akan menghadapi lawan-lawan yang sangat berat. Bisa dibilang, ini adalah grup neraka yang menanti Garuda. Menghadapi mereka bukan hanya soal fisik, tapi juga mental dan taktik. Setiap pertandingan akan menjadi ujian tertinggi bagi para pemain dan pelatih Indonesia. Persiapan matang, strategi jitu, dan mental baja sangat dibutuhkan untuk bisa bersaing di level ini. Analisis kekuatan dan kelemahan lawan menjadi kunci utama dalam persiapan. Setiap detail, mulai dari pola serangan hingga pertahanan lawan, harus dipelajari dengan seksama agar bisa menemukan celah untuk meraih kemenangan. Mengetahui peta kekuatan dan karakteristik setiap calon lawan adalah langkah awal dalam merancang strategi kemenangan. Tim pelatih dan pemain harus bekerja sama, saling percaya, dan siap menghadapi segala kemungkinan di lapangan. Untuk menjadi yang terbaik di Asia, Indonesia harus siap menghadapi yang terbaik pula. Setiap laga adalah kesempatan untuk membuktikan kualitas, semangat juang, dan kebanggaan sebagai bangsa. Inilah panggung para pejuang Garuda, tempat di mana mimpi besar dan kerja keras diuji demi mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia. Semua laga putaran keempat digelar terpusat di Qatar dan Arab Saudi, sistem home tournament. Jadwal padat 2 pertandingan krusial dalam sepekan, 15 Oktober 2025. Format ini menuntut fisik dan mental prima, tanpa ruang lengah. Bermain di Timur Tengah jadi tantangan, cuaca, adaptasi, tekanan supporter tuan rumah. Namun, fasilitas kelas dunia dan atmosfer kompetisi tinggi jadi pengalaman berharga. Ini kesempatan Garuda unjuk gigi di hadapan Asia. Orientat lineup Saruda beraksi. 6 tim dibagi 2 grup, masing-masing 3 tim. Format single round robin, hanya 2 laga, setiap poin sangat berarti. Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia 2026, target utama semua tim.
Jika gagal juara grup, runner-up masih punya peluang lewat putaran kelima. Dua runner-up saling berhadapan, pemenangnya ke playoff antar konfederasi. Di playoff, lawan dari Afrika, Amerika Selatan, atau Oseania menanti. Setiap skenario harus dipersiapkan. Target utama juara grup, tapi siap tempuh jalur panjang jika perlu. Sistem ini menuntut kesempurnaan dan mental baja. Bagi Indonesia, setiap laga adalah final. Tak ada ruang untuk lengah. Impian Piala Dunia dipertaruhkan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan federasi siap total mendukung timnas. Penunjukan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah jadi momentum persiapan matang. PSSI siapkan program detail latihan, logistik, hingga dukungan mental. Erick Thohir tekankan pentingnya sportivitas dan fair play, serta minta doa seluruh rakyat Indonesia. Komitmen PSI jadi fondasi kepercayaan diri tim. Perjuangan ini adalah tanggung jawab bersama, dipimpin federasi, didukung seluruh negeri. Kini, saatnya membuktikan komitmen dengan aksi nyata. Tantangan berat menanti, PSSI dan pelatih langsung bergerak. Laga uji coba internasional digelar pada FIFA Matchday September 2025, lawan Kuwait dan Lebanon. Lawan dipilih karena karakter mirip calon lawan di putaran keempat. Uji coba jadi laboratorium taktik, rotasi pemain, dan adaptasi gaya bermain Timur Tengah. Analisis mendalam dilakukan, video, pola serangan, kelemahan lawan. Semua keputusan strategi didasarkan data dan analisis detail. Persiapan matang, kepercayaan diri, dan kecerdasan taktik jadi senjata utama. Garuda siap tempur dengan perpaduan hati panas dan kepala dingin. Timnas tak berjuang sendiri, ada kekuatan 20 juta rakyat Indonesia di belakang mereka. Dukungan, doa, dan energi positif jadi pemain ke-12 yang tak terlihat. Apapun hasil undian, mari tunjukkan bangsa besar dan suportif. Hindari caci maki, berikan pujian tulus, dan ciptakan atmosfer positif. Dukung dengan aksi nyata, pakai jersey, nonton bareng, sebarkan optimisme. Sepak bola adalah pemersatu bangsa, kita kawal setiap langkah Garuda. Percaya pada proses, hargai kerja keras, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Dengan satu suara, Indonesia bisa menaklukkan puncak tertinggi.